berbicara mengenai sektor-sektor nih Bu. Sebetulnya sektor-sektor mana yang lebih dikedepankan untuk ditawarkan begitu ya kepada calon pembeli atau kepada negara lain, kepada pasar-pasar baru nih di event nanti Bu? Kalau untuk ditawarkan kepada investor ya, kita baik huluisasi maupun hilirisasi gitu. Hilirisasi dan hilirisasi. Ya, hilirisasi dan hilirisasi. Jadi artinya sektor ke depan budidaya itu akan menjadi core. Ya, akan menjadi andalan untuk produksi perikanan daripada perikanan tangkap ya. Itu yang bisa kita genjot. Apalagi sekarang kalau kita lihat budidaya laut. Budidaya laut itu marine culture masih peluangnya terbuka lebar untuk investor ya, untuk investasi. Ada kerapu, ada rumput laut gitu. Bahkan sekarang juga sudah ada budidaya tuna di laut ya. Kita sudah coba di daerah Biak untuk budidaya tuna di laut. Jadi kalau di sektor hilir tentu di pengolahan ya. Kalau di pengolahan ditawarkan kepada para investor itu tentu untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan juga penyerapan tenaga kerja. Ya, itu yang bisa ditawarkan ke investor. Baik Ibu, lalu terkait dengan tadi menyampaikan bahwa pasar baru ini masih terus digenjot ya Bu sampai dengan saat ini. Mungkin boleh ceritakan Bu sebetulnya sejauh ini sebetulnya negara-negara mana sih Bu yang paling tinggi permintaan untuk ekspornya dari produk hasil laut dari tanah air Bu? Yeah. Dan komoditasnya apa nih Bu? Kalau kita lihat data yang saya miliki di sampai 2024 ini tadi saya sudah sampaikan kita sudah masuk di 133 negara ya. Beberapa komoditas Indonesia tuh masuk di top 10 lah ya peringkat dunia. Contohnya kayak rumput laut itu kita nomor 2. Wow. Itu peringkat nomor 2 di dunia ya. Tilapia nomor 3, kemudian rajungan kepiting nomor 4. Udang kita nomor 5 ya. Masuk di Amerika Serikat gitu ya. Ada ubur-ubur, tuna, tongkol cakalang ya, cumi, satong gurita. Ada juga produk-produk. Jadi produk-produk perikanan Indonesia tuh di negara tujuan ekspor sudah banyak ya. Sudah masuk ke dalam pasar-pasar retail di sana ya. Masuk di supermarket, masuk di Sam's, di Costco gitu ya, di Walmart itu sudah banyak produk-produknya. Nah untuk 5 besar utama kita itu ke Amerika, RRT, Jepang, negara-negara ASEAN dan juga ke Uni Eropa. Itu adalah 5 pasar utama kita gitu. Nah kita ingin kembangkan terus pasar ekspor ini ke negara-negara lain seperti ke Timur Tengah ya. Itu akan menjadi target-target pasar baru apalagi untuk Saudi Arabia ini untuk kebutuhan haji dan umroh. Ini juga kami sedikit lagi nih sedang kita garap yang khusus produksi ikan hasil budidaya ya seperti patin dan nila. Itu yang sudah dilihat oleh SFDA sana dan sebentar lagi akan bisa kita finalkan untuk ini. Jadi kalau komoditas tadi saya sudah sampaikan ya, yang paling banyak adalah udang, kedua tuna tongkol cakalang, kemudian cumi satong gurita, ada kepiting rajungan dan juga rumput laut. Itu adalah komoditas-komoditas yang disukai oleh negara-negara tujuan ekspor yang berasal dari Indonesia. Baik Bu, lalu sejauh ini Bu, ini kan masih dalam rencana untuk bisa meningkatkan lagi ya Bu ya, supply untuk kebutuhan haji begitu ya, kebutuhan penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Tapi selama ini Bu, permintaannya sendiri untuk penyelenggaraan haji begitu ya Pak di Timur Tengah atau di Arab Saudi ini seperti apa sih Bu? Permintaan kan cukup besar ya, dia terus menerus ya gitu ya. Sekarang yang sudah bisa masuk adalah produk-produk hasil dari tangkapan. Itu sudah bisa masuk sana. Nah sekarang kita ingin memasukkan lagi yang khusus dari budidaya karena itu permintaannya sangat besar tadi saya sampaikan seperti patin dan nilai ini sudah siap gitu ya, tinggal menunggu approval sedikit lagi aja dari Saudi Arabia sana. Baik Bu, lalu dari KKP sendiri Bu, sejauh ini bagaimana upayanya untuk bisa meningkatkan kualitas produk perikanan dan juga kelautan ya? Sebelum tadi Ibu menyampaikan bahwa begitu banyak rencana-rencana besar dari KKP ya Bu ya. Tadi salah satunya adalah menyasar pasar baru. Tapi pasti juga nanti kita akan dihadapkan pada kualitas dan juga supply nih Bu. Seperti apa? Apakah supply-nya sendiri bisa mencukupi begitu? Pasti kan yang diutamakan kebutuhan dalam negeri dulu dan juga bicara kualitas seperti apa sih Bu? Jadi kita ini sekarang kan sedang meningkatkan ya kerjasama teknis dengan beberapa otoritas kompeten di negara tujuan. Karena memang komunikasinya melalui otoritas kompeten di setiap negara-negara yang akan kita masukin. Jadi semua aturan-aturan baru dari negara-negara tujuan ekspor ini
selalu kita sampaikan, selalu kita update kepada para pelaku usaha supaya semua bisa memenuhi persyaratan ekspor ya. Nah kemudian dari kami nih di Badan Mutu di KKP selalu melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produk-produknya. Ya mulai dari hulu sampai di hilir supaya produk-produk ini bisa memenuhi tadi persyaratan-persyaratan yang diminta ya. Jadi produk-produk kita bisa diterima, tidak ada penolakan gitu ya, tidak ada komplain dan seterusnya. Nah, ini kita memiliki layanan-layanan untuk sertifikasi dan kita juga sudah punya acuan ya, ada SNI-nya. Kemudian standar internasional yang kita miliki. Ini yang kita selalu jaga ya. Termasuk dari sisi supply dari hulu ya, di Kementerian Kelautan Perikanan banyak memiliki program-program prioritas untuk bisa meningkatkan produksi, terutama dari sektor budidaya ya, dengan membuka modeling-modeling, membuka kawasan-kawasan pertambakan. Kemarin Pak Presiden juga sudah hadir di Kerawang ya, itu adalah untuk bisa meningkatkan dari sisi supply atau produksi dari perikanan itu.